Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Guys, masih di PPA Abdullah Ibnu Abbas, Pondok Pesantren Al-Quran gitu kan. Ayo. Biasanya PPQ, Ya. disingkatnya Ki, sekarang A. Ayo. Jadi PPA Abdullah Ibnu Abbas itu apa tuh? PPA Abdullah bin Abbas adalah pesantren penghafal Al-Quran Abdullah bin Abbas. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris nih, bahasa Sunda. Indonesia ya? Sunda gak apa-apa, Indo gak apa-apa. Oh, Indonesia. Oke. Jadi PPA Abdullah bin Abbas adalah pesantren yang di bawah naungan Yayasan Ar-Rahim Nusantara. Yayasan Ar-Rahim Nusantara. Ar-Rahim Nusantara. Tapi bukan Islam Nusantara. Bukan. Oh, iya. Islam Nusantara itu datang setelah Ar-Rahim Nusantara. Jadi Ar-Rahim Nusantara itu sudah dari tahun 2013. Masya Allah. Sudah lama sekali. Jadi PPA Abdul Abbas adalah pesantren atau ma'had, semacam ma'had Ali yang bergerak di bidang kaderisasi guru dan dai. Oke. Makanya kita ma'had Abdullah bin Abbas li'idadil mu'allimin. Nah, insya Allah juga selain idadul mu'allimin kita juga sedang mengkader ad-du'a, itu dai. Seperti itu. Jadi Ustaz sebagai ana mudir ma'had. Masya Allah. Insya Allah belajarlah khadimul ma'had, laisa mudir. Khadimul ma'had. Masya Allah. Khadimul ma'had. Perkenalan dulu Ustaz. Oke, taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Didin Wahyudin, khadimul ma'had Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini bergerak di bidang kaderisasi guru dan dai. Kenapa kami bergerak di bidang kaderisasi guru dan dai? Setelah kami bersilaturahim dengan para tokoh sesepuh yang ada di Cianjur, konsultasi atas apa yang akan kita lakukan di tempat ini, di tempat yang mubarak ini, ternyata memang kami mendengar keluhan dari ma'ahid dan masyayikh di Cianjur itu rata-rata mereka kesulitan guru ya. Kesulitan guru. Padahal ma'had tahfiz di Cianjur itu melejit sekali. Betul. Banyak sekarang ma'had buka. Akan tetapi dengan berkembang dan bertambahnya ma'had juga memang kebutuhan terhadap guru juga memang sangat mendesak lah seperti itu. Jadi kami berinisiatif membuka ma'had ini. Insyaallah. Begitu. Jadi bisa begitu ya, Tad. Banyak ma'had tapi guru gak ada. Kok bisa gitu, Tad? Betul, karena memang kebutuhan mohon maaf kalau dibilang pasar ya, kebutuhan pasar memang sekarang lagi booming program itu, program tahfiz ya. SMPIT tahfiz, SMPTQ, SMA TQ. Sekarang kan bahkan juga mungkin yang tidak formal pun juga ma'had-ma'had atau pondok-pondok tahfiz yang baru merintis tuh banyak. Bahkan juga di Cianjur ini ada ma'had tunanetra. Iya. Tahfidzul Quran juga. Jadi memang afiliasi masyarakat dan di saat ini terutama ya sedang mengarah ke sana ya, seperti itu. Sedangkan di ma'had-ma'had itu kesulitan guru tahfiz khususnya ya, karena tadi berkembangnya pondok-pondok dan tidak ada produk yang produksi guru ya, seperti itu. Kurang. Gimana ceritanya Ustadz asli Ciamis ya tadi? Asli Ciamis kok bisa di Cianjur gini? Perjuangan ma'had gitu. Masya Allah. Jadi harus terus berkisah ceritanya nih ya. Berkisah kan, yang bisa memotivasi kita gitu. Baik. Kalau cerita tentang hidup anak nggak apa-apa lah, kita cerita sedikit biar podcastnya panjang ya. Iya. Dulu Ana memang mondok di SMP SMA di Ciamis, kemudian juga melanjutkan ke Ma'had Al-Wafa Al-Islami, Ma'had Badar Al-Islami. Di sana didik selama 3 tahun, 2 tahun belajar dan 1 tahun pengabdian. Kemudian setelah itu alhamdulillah diamanahkan bekerja sama dengan pesantren terbaru Darul Fikri yang ada di Cikarang. Tidak lama di sana, di pusat terutama di pesantren terbaru Darul Fikri, Ana diamanahkan oleh mudir ma'had untuk membuka ma'had di JTASI. Selang beberapa tahun kemudian Ana juga diamanahkan buka ma'had di Kalimalang. Kemudian juga diamanahkan buka ma'had di Cianjur yang saat ini berada. Kemudian juga setelah itu diamanahkan untuk membuka ma'had di
Brebes. Brebes. Nah, setelah itu diamanahkan untuk mengelola program program dakwah di Papua Barat. Tepatnya di Sorong ya. Awalnya memang di sana kita mau buka pondok usia SMP, tapi dengan banyak pertimbangan kita hanya baru buka sekolah dasar saja di sana. Mudah-mudahan nanti mereka SMP-nya ke Pulau Jawa lah. Kemudian setelah dari Papua, anak kembali lagi ke Jawa, ke Bekasi, ke Jati Asih, ke Bekasi lagi. Dan tahun ini anak terdampar di Cianjur, kembali ke Cianjur. Iya terdampar. Orang Ciamis jauh banget gitu ya ke Cianjur. Tapi memang ya mungkin qadarullah sirahnya seperti itu. Dan memang ada qadarullah, ada wakaf di sini ya. Ana manfaatkan karena memang Ana lihat dan memang Ana merasa penting untuk mengembangkan tempat ini. Namanya kan sudah wakaf, kebetulan yang wakifnya memberikan amanah kepada kita, ya mau nggak mau ya harus kita terima. Nah seperti itu. Kemudian juga anak pribadi tidak merasa memiliki tempat ini, tapi tempat ini adalah milik kita umat muslim, milik kita kaum muslimin, karena memang statusnya sudah wakaf. Jadi anak juga berharap kepada kita semua untuk sama-sama memberikan support, ide, masukan, gagasan, apapun yang dimiliki oleh kita semua untuk Ma'had ini. Karena memang wakaf itu harus dikembangkan, wakaf itu harus harus berjalan, tidak boleh berhenti. Ya, jadi agar wakif yang memberikan wakaf itu pahalanya juga terus mengalir. Seperti itu. Oke, dari banyaknya pengalaman membuka Ma'had di Bekasi, di Papua. Misalnya nih ada orang yang mau membuka Ma'had, Ana mau membuka Ma'had misalnya. Apa nasihat Ustadz, langkah awal misalnya apa? Masya Allah. Biasanya yang Ana lakukan di beberapa titik yang Ana di sana belajar membuka Ma'had. Yang pertama adalah mempelajari kultur. Ya, mempelajari kultur masyarakat di sekitar Ma'had yang akan kita bangun, di sekitar pondok yang akan kita bangun. Jadi kita tidak serta-merta langsung buka Ma'had, kemudian ratain tanah, kemudian bangun bangunan. Tidak seperti itu. Tapi kita juga harus banyak komunikasi, bekerja sama dengan tokoh setempat, tokoh-tokoh setempat. Kemudian mempelajari kultur masyarakat di sana apa. Karena mau nggak mau kita akan membutuhkan mereka. Karena mau nggak mau kita akan membutuhkan support dari mereka. Ya, contohnya hal yang yang sudah lazimnya lah membuat lembaga, kita kan harus ada perizinan dari Kemenag kalau pesantren. Kalau bikin sekolah harus ada izin dari dinas pendidikan gitu kan. Jadi kita tentu pasti minta, kalau istilahnya ya tanda tangan atau persetujuan lah. Begitu juga kita nanti ketika mau bikin IMB, bangunan sekolah Ma'had kita, ya perlu warga-warga tersebut, perlu support dari warga-warga sekitar. Seperti itu. Jadi memang pendekatan terhadap warga sekitar pesantren atau terutama tokoh-tokoh mereka itu menjadi penting. Jangan diabaikan. Karena itu hal yang terlihat sepele tapi sangat menentukan kemajuan pesantren kita ke depan. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita hadir di satu tempat tapi kita nggak kenal dengan tokohnya, dengan masyarakatnya, bahkan mungkin kita dianggap asing, apalagi kalau kita berbeda dan lain sebagainya. Oke, masalah-masalah yang sering dihadapi dalam membuka Ma'had, nah apa tuh? Karena memang tadi pendekatannya seperti yang Anda lakukan tadi, pendekatan terhadap tokoh masyarakat ini dan itu alhamdulillah memudahkan ya. Memudahkan proses perizinan, proses berjalannya Ma'had, alhamdulillah. Karena memang dengan komunikasi yang baik, dengan komunikasi yang intens dengan tokoh-tokoh tersebut, dengan masyarakat sekitar pesantren, sekitar Ma'had, jadi apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, mereka juga mengerti. Setelah mereka mengerti, ya mereka akan support. Karena memang apa yang kita lakukan, apa yang kita buka ini bukan hal yang
menyimpang, tapi kita mau buka tempat pendidikan. Kita sedang memperjuangkan agama kita, sedang memperjuangkan kemajuan, kecerdasan anak bangsa kita gitu. Jadi dan itu sudah menjadi fitrah apabila dia memiliki jiwa nasionalis. Ya, tentunya setiap orang menginginkan anak bangsanya atau tetangganya atau siapapun menjadi orang-orang yang cerdas, apalagi ini pesantren. Itu mereka adalah yang akan kita didik adalah generasi-generasi ulama, warasatul anbiya, yang menjadi pewaris para nabi, seperti itu. Jadi memang terkadang kendala yang paling besar adalah kurangnya komunikasi. Kurangnya komunikasi dari kita ke keluarga, sehingga tidak sedikit kita mendengar ada ma'had yang, mohon maaf ya, yang didemo. Iya. Atau ada ma'had yang memang ya dikucilkan dari masyarakat, seperti itu. Itu kasus lah mungkin, tapi memang tidak semua ma'had begitu. Jadi memang yang paling penting adalah komunikasi, walaupun kita juga terkadang menghadapi kesulitan komunikasi dengan beberapa orang yang memang tadi mereka belum kenal kita. Akhirnya setelah kita silaturahmi, kita jelaskan. Kalau untuk kendala finansial itu mengikutin lah, ngikutin. Nah, jadi memang ketika kita ingin membuat ma'had besar, maka rencanakan dari awal. Jangan sampai kita cita-citanya A tapi pengennya C gitu. Jadi kalau jadi kalau kita pengen buka ma'had besar, maka rencanakan dari sekarang. Jadi jangan tanggung cita-citanya, biar apa, geraknya juga kita mengikuti cita-cita yang akan kita capai gitu. Seperti itu. Jadi kalau kita pengen ma'hadnya besar, ada usia SMP, SMA, mahasiswa, ataupun mungkin dari TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa atau ma'had ali, direncanakan dari sekarang. Dimulai dari apa? Dimulai dari fasilitas tempat, tanah dulu terutama. Jadi memang sejak dari awal kita harus mempersiapkan. Tahapan pertama adalah memiliki lahan wakaf yang luas, yang cukup luas. Kalaupun masih sempit, nggak apa-apa, produksikan atau prioritaskan untuk perluasan. Karena ketika kita nanti membangun, kemudian kita baru beli tanah tetangga, tanah sebelah, itu sudah mahal. Sudah mahal, sudah beda harganya. Pengalaman di beberapa titik kita lakukan, terjadilah seperti itu. Di Jati Asih, yang tadinya kita dulu cuma harga tanah itu 650, pas kita selesai bangunan 1.600.000. Kan jadinya naiknya berapa kali itu ya. Nah, itu belajar dari kesalahan tersebut. Akhirnya kita ketika membangun pesantren di di Brebes, maka kita prioritaskan dulu beli tanah. Karena cita-cita kita besar. Gitu, kita nggak mau bikin ma'had ya cuma SMP saja, tapi kan kita ingin besar. Jadi memang ketika ingin berkembang, ingin besar, maka cita-citakan dari sekarang, rencanakan dari sekarang. Bahkan step-stepnya harus kita petakan, agar kita juga ketika menggapai cita-cita tersebut sudah ada sudah ada jalurnya lah istilahnya, sudah ada SOP-nya lah, sudah ada panduannya yang kita buat sendiri. Oke, jadi bener ya, ma'had di Indonesia itu muncul banyak banget ya. Banyak mungkin sekali. Selalu ada pembangunan ma'had itu, selalu ada di Indonesia. Betul. Di Garut aja selalu ada. Anak tahu aja, yang anak tahu tuh. Betul. 3 lagi bangun, ini muncul lagi bangun. Apalagi Indonesia ribuan ma'had. Nah, kalau yang Ustaz lihat dari analisis nih, di ma'had di Indonesia nih banyak, tapi kayak tadi misalnya kok guru kurang, padahal ma'had banyak, lulusannya banyak, pada kemana? Nah, kira-kira masalahnya apa tuh di pendidikan kita? Jadi sebetulnya memang yang jadi tadi, kembali ke pembahasan tadi, sebetulnya ketika kita pengen besar, ketika kita ingin memiliki ma'had yang besar, ingin ma'had yang maju lah gitu, seperti itu, maka mulailah dengan kaderisasi. Dan ini memang kaderisasi ini yang sering dilupakan oleh ma'ahid, bukan ma'had. Yang sering dilupakan oleh guru-guru kita, yang sering dilupakan oleh kiai-kiai kita, ustaz-ustaz kita, itu tentang kaderisasi. Makanya kami di Ma'had Abdullah bin Abbas, Yayasan Ar-Rahim ini berusaha mengkaderisasi guru dulu.
Ya karena memang cita-cita kami bukan hanya mahasiswa nanti ke depan, kami juga pengen punya TK, punya SMP, punya SMA. Dari mana gurunya? Ya inilah guru kita yang sedang kita produksi. Jadi ketika kita sudah punya stok guru, maka mau buka program apapun, mau buka sekolah jenjang apapun, maka itu akan mudah. Kenapa? Karena kebutuhan guru sudah terpenuhi, kesiapan guru sudah terpenuhi. Karena betapapun banyak lembaga yang memiliki gedung-gedung besar, fasilitas mewah, tapi kalau nggak ada guru, bagaimana mungkin itu bisa disebut dengan pesantren? Bagaimana mungkin pesantrennya akan berjalan dengan baik? Bagaimana mungkin pesantrennya berjalan dengan lancar? Apalagi dengan buat ma'hadnya instan gitu ya. Dapat guru pasti kalau dari luar itu pertama nanti guru kita akan menyesuaikan lagi dengan kita. Ini mudir maunya apa nih? Ya. Bisa jadi manajemen itu bingung ini mudir maunya apa. Kalau tidak terkondisikan, tidak tersampaikan semua cita-cita mudir atau penggagas pesantren kepada guru-guru, maka pesantrennya tidak akan berjalan. Tapi kalau gurunya adalah kader kita, kalau gurunya adalah anak-anak santri kita, maka mereka sudah tahu inginnya kita apa. Dan kita sudah tahu mereka. Oh, santri kita nih, nah si Abdullah nih sifatnya begini. Dan kita akan mudah menempatkan orang ini. Oh, ini karakternya, leadershipnya bagus. Oh, dia tekunnya di bagian kebersihan, apa dia jadi kepala kebersihan barangkali. Atau wah ini dia hitung-hitungannya bagus, komputerisnya bagus. Mungkin jadi bagian admin. Kalau ini bagusnya di bagian kantin bisa jadi. Atau ini pengelolaan bagian umum misalnya. Nanti akan terlihat dari kader-kader yang kita jadi ditempatkan sesuai dengan potensinya. Betul. Tapi kalau orang luar kita kan nggak tahu potensinya kemana ya? Potensinya kemana kan, apalagi baru daftar kita pas penerimaan guru saja kan. Seperti itu. Jadi memang itu menjadi penting bagi kita, mengapa kami membuat program kaderisasi guru dulu, karena memang kendala dari ma'had-ma'had saat ini dan terjadinya pesantren-pesantren kekurangan guru yaitu tadi tidak adanya kaderisasi guru seperti itu, hingga kelimpungan jadi guru ke sana kemari nggak dapat tapi sebentar pergi, ya seperti itu. Kalau anak kita sendiri, kalau kader kita sendiri masa sih dia hanya sebulan 2 bulan. Apalagi program kaderisasi kita yang kita lakukan adalah program beasiswa, maka setidaknya mereka ada ikatan batin lah dengan kita. Ada rasa mereka yang harus membayar kebaikan ma'had kepada mereka, karena apa yang diberikan selama ini kan mereka menikmatinya dengan, mohon maaf, tidak berbayar. Gratis. Oke, barusan beberapa masalah yang terbahas, masalah dari masyarakat, solusinya komunikasi. Betul. Terus masalah ma'had juga harus mengkaderisasi solusinya. Betul. Sekarang kalau ada nggak masalah di pemudanya itu sendiri, masalah di santrinya sendiri biasanya yang bisa dapetin apa? Kalau masalah di santri biasanya karena memang alhamdulillah ya, anak beberapa tahun ini berkecimpung di bidang pesantren ya, di bidang pendidikan pesantren, khususnya tadi kurangnya masalah santri ya, kurangnya kurangnya motivasi yang pertama. Kemudian juga dengan usia santri yang saat ini yang kita jalani, mereka masih dalam tahap pencarian, kalau orang bilang jati diri lah gitu ya. Jadi gampang futur. Jadi memang perlu dimotivasi terus. Kadang-kadang kurang kuatnya cita-cita seperti itu, walaupun memang kita santri yang kita terima saat ini memang hasil seleksi ya. Dari beberapa santri yang daftar kita seleksi, yang kita terima sekian orang, tapi tetap kendala-kendala itu kita dapati. Tapi memang tidak mengapa, karena memang itu adalah bagian dari proses ya. Karena kita tidak mungkin juga membentuk seseorang itu sesuai langsung sesuai dengan apa yang kita inginkan.
Dan disitulah mungkin nilai perjuangan. Mungkin disitulah nilai atau fungsi dari hikmah yang akan kita dapat. Oh, kita jadi tahu karakter ya, seperti itu. Oh, ini anak nih, santri ini sungguh-sungguh belajar ini dari awal sampai akhir. Ada yang begitu saja, ada yang naik turun semangatnya, ada yang turun naik turun. Nah, jadi ritmenya ya sesuai dengan fitrahnya dia. Dan memang kita juga kan sedang santri-santri kita kan latar belakangnya kan beda-beda kan. Ada yang memang dari keluarga yang religius, ada yang memang biasa saja. Jadi memang itu juga berpengaruh. Maka mungkin tugas kita adalah memotivasi dan sering memberikan arahan, mengingatkan, mengingatkan cita-cita apa yang mereka inginkan, dan sering mengingatkan komitmen kita. Dan mereka juga harus tahu, selalu kita ingatkan bahwa di sini kalian atau antum semua sedang dididik untuk menjadi guru. Contoh kalau di sini ya. Kalau tempat lain juga sama, terserah, silakan cita-citanya apa. Barangkali mau jadi trainer barangkali, atau pesantren pengusaha barangkali, atau pesantren entrepreneur barangkali. Selalu kita ingatkan. Memang mereka dihadirkan di tempat ini, dihadirkan di tempat tersebut dengan tujuan itu loh tujuannya. Atau mungkin barangkali ada di sana pesantren leadership barangkali. Ya kita ingatkan sesuai visi Ma'had. Jadi memang itu perlu kita ingatkan, karena memang dari awal, terutama di sini kita sudah ingatkan, kita informasikan kepada mereka kita akan didik menjadi seorang guru dan seperti itu. Oke, itu dunia pendidikan. Kalau dunia dakwah, yang masalah umuman di muslimin ini apa nih? Masalah dakwah di keumuman kaum muslimin, kendala ya? Secara umum dakwah di Indonesia cukup pesat ya. Ya, terutama dari kalangan berpendidikan ya. Sekarang lagi booming di perkotaan tuh, orang lagi melejit lah. Kajian-kajian dan pemahaman orang terhadap agama juga sudah mulai bagus. Seiring dengan berkembangnya sekolah-sekolah yang kita lihat kan, ada STIT, ada SDTQ, atau ada program-program lainnya lah gitu ya, atau SMPIT, SMPTQ, atau SMP apalah, dengan begitu banyak program yang memang programnya pondok atau mengkombinasikan antara program yayasan dengan program kurikulum yayasan, kurikulum pesantren dengan kurikulum pendidikan. Kalau yang Kemenag ya, kurikulum Kemenag dikomunikasikan dengan kurikulum pesantren, sehingga pemahaman agama di negara kita memang sudah bagus lah, semakin membaik ya. Seperti itu. Adapun kendala-kendala memang tadi di kurangnya komunikasi barangkali, dan kurangnya dai lah. Karena memang dai yang memang sungguh-sungguh ingin berjuang, sungguh-sungguh ingin berdakwah ya masih minim, masih belum banyak. Makanya dakwah ke pelosok-pelosok itu memang belum banyak tersentuh, walaupun memang di pelosok-pelosok negeri kita ada juga dai, tapi mungkin ya seadanya barangkali. Di sebagian tempat banyak juga sih di pelosok memang yang sudah bagus dai-nya, atau dari lembaga-lembaga yang sudah besar lah, mengelola satu kampung, mengelola satu daerah dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan salah satu kendalanya juga memang pemahaman mereka terhadap agama yang kurang. Jadi memang banyak juga di antara masyarakat kita ya beragama ya seperti yang saat ini saja lah. Seadanya lah kalau misalnya. Jadi ya seadanya. Seperti itu. Oke, Tat. Closing statement. Nasihat untuk siapa pemuda. Untuk para pemuda dan kita semua, Anda juga masih muda insya Allah. Inginnya selalu muda. Tetaplah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagi antum yang bercita-cita ingin berkecimpung di bidang pendidikan, dakwah, tidaklah
antum tidak boleh antum merasa sendiri. Masih banyak ikhwan-ikhwan yang akan mensupport dakwah antum. Dan ketika antum sudah memiliki media berdakwah, satu lembaga untuk untuk antum berdakwah, maka tidaklah boleh menutup diri dari masukan, kritikan, arahan. Bahkan mungkin banyak orang yang akan support kita, tapi karena kita tertutup, karena kita tidak membuka diri kepada orang lain, akhirnya orang lain yang akan support kita juga takut ya, segan. Bagaimana ya, seperti itu. Jadi memang kita perlu berjamaah, kita perlu bareng-bareng, karena tidak mungkin dakwah ini dilakukan oleh satu lembaga saja, tidak mungkin dakwah ini dilakukan oleh satu orang dai saja, tapi setiap kita, setiap dai, setiap lembaga kita harus bersatu, harus berjamaah sebagaimana layaknya kita sholat berjamaah dari rumah yang berbeda-beda, dari tempat yang berbeda-beda, sehingga kita berkumpul satu saf dalam masjid untuk menegakkan kalimatullah, untuk melakukan sholat berjamaah. Begitupun juga dalam dakwah, harus seperti sholat berjamaah, satu tujuan. Tidak boleh ada yang merasa tersaingi, tidak boleh ada yang merasa wah ini saingan saya, buka lagi malu, wah ini saingan. Tidak boleh, justru harus bahagia, justru harus bangga ketika ada ma'had lain yang berdiri, itu harus bangga. Kenapa? Mengurangi beban dakwah kita. Karena dakwah adalah kewajiban setiap orang. Tidak boleh kita merasa tersaing, wah ini jadi saingan, kita nggak boleh. Itu harus dihindari. Kita harus berbenah diri, kita harus tahu bahwa tadi dakwah itu tidak mungkin kita lakukan dengan kesendirian, tapi dakwah itu harus berjamaah. Adapun apa yang antum dapatkan dari donatur untuk lembaga antum atau lembaga orang lain, itu hak donatur ya. Jadi jangan sampai ada teman antum buka ma'had, donaturnya banyak, wah antum jadi gini, nggak boleh. Bisa jadi itu memang rezekinya beliau, dan memang mungkin beliau lebih pantas mendapatkan itu daripada kita. Betul. Maka ketika kita ingin mendapatkan apapun, hal yang besar atau hal yang kecil, maka pantaskan diri kita. Sudah layakkah kita mendapatkan apa yang kita inginkan? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan amanah kepada orang yang memang betul-betul mampu mengemban amanah itu. Ketika antum menginginkan pesantren antum besar, tapi antumnya orangnya kerdil, mohon maaf, kerdil itu dalam tanda kutip tidak menerima masukan, tidak open, tidak pengennya jalan sendiri, tidak mungkin akan menjadi besar. Seperti itu. Jadi ketika ingin besar, maka lebarkan dada antum, besarkan pikiran antum. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, apa yang antum cita-citakan dapat tercapai. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan semuanya dalam kemudahan. Mari kita sama-sama berdakwah. Antum punya masukan kepada kami, kita terima, dan kita sering sharing seperti insyaallah. Nah, itulah kawan-kawan jalan-jalan saya di Kecamatan apa? Cugenang. Kecamatan Cugenang, PPA Abdullah Ibnu Abbas, Cianjur. Doakan saya saat ini, setelah ini saya pulang ke Garut, dan nantikan jalan-jalan selanjutnya. Baik, insyaallah. Intinya berjamaah bareng-bareng jos. Ayo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.